sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan FKIP Universitas Muria Lubis, Bapak Erik Ditya Ismaya MA. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Bapak Profesor Dr. Ruli Haritas Indra Rahmana SIMPD. Yang kami hormati Ketua Program Studi PGSD Universitas Muria Kudus, Ibu Dr. Eka Zuliana MPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen PGSD UMK dan seluruh rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul dalam kegiatan kuliah tamu program studi PGSD Universitas Muria Kudus dengan tema mengembangkan pembelajaran matematika yang bermakna di sekolah dasar. Solawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini perkenankanlah saya membacakan susunan acara yang akan kita lewati bersama, yakni acara yang pertama adalah pembukaan Indonesia Raya dan Mars UMK. Acara yang ketiga, pembacaan visi misi pendidikan guru sekolah dasar. Acara yang keempat, sambutan Praprodi PGSD Universitas Muria, materi dan sesi tanya jawab oleh narasumber. Acara yang keenam, penyampaian e-sertifikat dan juga dokumentasi. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk menghemat waktu, mari kita buka acara kuliah tamu pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars UMK. Kepada panitia yang bertugas, persilakan.
Baik, terima kasih. Memasuki acara berikutnya adalah pembacaan visi dan misi program di pendidikan guru sekolah dasar. Baik, akan saya bacakan visi keilmuan, misi, dan juga prodi PGSD Universitas Kudus tahun 2022 hingga 2025. Visi keilmuan mengembangkan ilmu pendidikan guru sekolah dasar yang selaras dengan prinsip konstruktivisme berbasis kearifan lokal guna menghasilkan lulusannya. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan melalui pembelajaran berbasis karakter literasi 6C untuk meningkatkan kualitas pendidik. Penelitian yang menunjang pengembangan pendidikan dan pengajaran ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang pendidikan dasar. Yang ketiga, menghasilkan program-program kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk ikut dan melayani masyarakat di bidang pendidikan dasar serta meningkatkan kemampuan kelembagaan program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP UMK supaya tercapai efektivitas dan efisiensi sebagai program studi yang memiliki jati diri kependidikan berbasis kearifan lokal dan berwawasan global.
Selanjutnya, untuk tujuan program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muria Kudus, yaitu untuk meningkatkan kualitas program studi meliputi yang pertama, menghasilkan sarjana pendidikan guru sekolah dasar dengan keahlian akademis yang kreatif, inovatif, kritis, dan kolaboratif. Yang kedua, menghasilkan karya akademik dalam bidang teknologi dan inovasi pembelajaran di tingkat sekolah dasar berbasis kearifan lokal. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang memiliki kemandirian, integritas, mempunyai motivasi belajar sepanjang hayat, dan mampu beradaptasi di masyarakat. Baik, terima kasih. Itu tadi pembacaan visi, misi, dan tujuan program studi PGSD Universitas Muria Kudus. Memasuki acara berikutnya, program studi pendidikan guru sekolah dasar kepada yang terhormat Ibu Dr. Eka Zuliana MPD kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak narasumber yang luar biasa cendekia, Bapak Profesor Dr. Ruli Caritas Indra Prahmana MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen PGSD UMK serta rekan mahasiswa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam forum Zoom dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara kuliah tamu yang sangat kita nantikan. Pada kesempatan yang istimewa ini, rekan-rekan mahasiswa, kita akan bersama-sama mendalami sebuah tema kita, khususnya dalam pendidikan matematika di sekolah dasar, yaitu bagaimana mengembangkan pembelajaran matematika yang bermakna melalui integrasi etno-RME. Tema ini menjadi semakin penting mengingat tantangan kita dalam menciptakan pembelajaran matematika yang tidak hanya mudah dipahami, namun juga relevan dengan konteks budaya dan kehidupan siswa. Rekan-rekan mahasiswa, kita patut berbangga pada pagi hari ini kita kedatangan seorang pakar di bidangnya, yaitu Bapak Profesor Dr. Ruli Caritas Indra Prahmana MPD. Beliau adalah seorang akademisi dan peneliti yang telah banyak memberikan kontribusi dalam bidang pengembangan etno-RME di Indonesia. Beliau adalah profesor termuda yang memperoleh rekor muri dalam bidang pendidikan matematika di Indonesia. Kehadiran beliau tentu akan memberikan wawasan baru, inspirasi, dan pencerahan bagi kita semua mengenai bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan RME. Kami yakin paparan dari beliau, Bapak Prof. Ruli, akan sangat membuka cakrawala pemikiran kita tentang inovasi pembelajaran matematika di sekolah dasar. Saya berharap melalui kuliah tamu ini kita semua dapat memperoleh semangat baru untuk terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran matematika yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi anak-anak kita. Mari kita jadikan kesempatan ini sebagai ajang untuk berdiskusi, bertanya, menyerap sebanyak mungkin ilmu dan pengetahuan dari narasumber kita. Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menyatakan acara kuliah tamu dengan tema mengembangkan pembelajaran matematika yang bermakna melalui integrasi etno-RME di sekolah dasar secara resmi dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Eka Juliana MPD yang telah memberikan sambutan dan pembukaan acara. Memasuki acara berikutnya adalah penyampaian materi. Ini tiba saatnya kita telah memasuki acara inti
tamu dan juga sesi tanya jawab oleh Profesor Dr. Ruli Haritas Indra Prahmana, IMPD, yang akan dimoderatori oleh Bapak Denny Agung Santoso, MPD. Kepada Bapak Denny Agung Santoso, MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tes suara dulu nggih. Sudah jelas nih suara saya. Agak Halo, kurang keras, ngapunten Pak Denny. kurang keras sih. Bentar saya dekatkan mic-nya dulu. Eh, ini Ya, sudah. Nggih, sampun. sudah jelas, Sudah Pak Denny. teman-teman. Oke, kalau sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Eka Yuliana, SPD, MPD, kerabat kerja kuliah umum hari ini. Saya perkenalkan dulu diri dulu. Saya Denny Agung Santoso dari Universitas, dan bersama kita sudah ada pemateri yang luar biasa, Profesor Dr. Ruli Caritas Indra Rahmana, Sarjana Sains Magister Pendidikan. Selamat pagi, Pak Ruli. Selamat pagi, Pak Ruli. Sudah bersama kita di sini. Udah. Selamat pagi. Mohon maaf bila ada salah pengucapan nama, nggih. Bisa dipanggil sinten nih, Pak Ruli? Gimana Panggilannya Bapak? siapa, nggih? Suara saya kurang jelas, Pak Ruli. Agak samar-samar gimana Pak? Bisa dipanggil sinten nggih? Pak Ruli atau Pak Caritas atau Pak Indra atau Pak Brahmana gitu. Pak Ruli aja. Oh, Pak Pak Ruli, Ruli. Pak Den. Oh, Pak Ruli. Kan Kalau namanya kalau Mbak Eka panjang. manggilnya Dek Ruli kalau Mbak Eka manggilnya. Mas aja gimana? Waduh, kalau itu saya nggak ikut-ikut ya urusannya ya. Ya, di sini itu sudah bersama kita Pak Ruli, Profesor Dr. Ruli Caritas Indra Prahmana, Sarjana Sains Magister Pendidikan, yang akan menyampaikan materi yang luar biasa. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu CV dari Pak Ruli. Ini saya yang share screen atau hostnya yang share screen? Pak Denny aja langsung, nggak apa-apa, Pak. Oke, saya aja ya. Bentar. Eh, bentar ya, saya terlalu banyak buka dokumen ini. Sudah terlihat, nggih, teman-teman semuanya, mahasiswa? Sudah, Nah, Pak. Sudah. beliau Pak Ruli ini yang berasal dari Universitas Ahmad Dahlan, sudah bergelar profesor atau bahasa Jawanya guru besar dalam bidang pendidikan matematika. Eh, untuk pendidikan formalnya, beliau telah menempuh pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2008, lulus pasca sarjana bidang pendidikan matematika di untuk pendidikan doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2016, dan juga pernah keluar negeri di Universitas Utrecht pada tahun 2000. Sering itu. Oh, ini pendidikan formalnya, Bu. Sebentar. Luar negerinya sering itu. Pendidikan,
yang non degree, yang non formalnya itu 2019. Nanti kalau, nah ini yang di sini ada visiting scholar, ada visiting professor. Nah, kalau kita buka ya, riset portofolionya luar negeri semua, 8.000 US dollar ini. Kira-kira kalau dibuat beli es teh ini bisa ngisi kolam renang kayaknya ini ya. Luar biasa sekali. Nah, untuk publikasinya sendiri, kalau kita hanya melihat CV dari Pak Ruli sendiri itu kurang meyakinkan sebenarnya. Silahkan kalau mau kurang yakin toh, silahkan cek di Google Scholar-nya beliau. Pasti kita semua kaget. Saya juga kaget. Itu ya. Ya, Jadi luar luar biasa biasa memang. sekali. Kalau saya baca satu Terus nih. begitu ya, saudara-saudara semuanya. Nah, ini. Jadi sudah tidak ragu lagi dengan kapasitas beliau sebagai pemateri, nggih. Nah, untuk materinya sendiri yang akan ditampilkan dalam materi kali ini juga sangat menarik, mengintegrasikan etnomatematika dengan RME atau Realistic Mathematics Education. Sangat menarik sekali. Etnomatematika itu suatu pendidikan yang berbasis etnik. RME ini adalah pendidikan matematika yang berbasis dengan realistik, yang kemudian dikemas dalam pendidikan matematik yang bermakna. Nah, bagi teman-teman yang memang apa namanya ingin mempelajari matematika kepada siswa SD secara bermakna menggunakan etnik secara realistik, mohon didengarkan baik-baik. Ilmu ini adalah ilmu yang mahal ya. Jangan sampai ketinggalan tidur walaupun kita ini bertemu secara daring. Mohon, mohon di, mohon dicermati, mohon diresapi. Karena ini adalah ilmu kelas profesor. Profesor itu adalah gelar yang mungkin saya hanya hanya bisa berharap sekarang. Ya. Nah, kemudian, Nanti Pak, Pripun? Nah, kemudian sesuai jadwal, Pak Ruli, kita mohon untuk menyampaikan materi. Kita kita ingin sebenarnya Pak Ruli itu berbicara panjang tentang ilmunya ya Pak. Cuma mohon maaf karena keterbatasan waktu, ini kita akan batasi sampai jam 9.45. Ngoten nggih Pak Ruli? Pak Ruli? Udah bisa dimulai? Nggih, silakan bisa Ya. dimulai. Saya akan stop share. Iya, saya kira tadi kan masih bacain CV-nya tuh kok nggak dimati-matiin. Saya jadi malu ini. Nggih, mohon maaf Pak Ruli. Oke, ini kita mulai ya. Mohon izin Bapak Ibu semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau dibacakan di CV sama Bapak moderator tadi agak sungkan gitu ya. Tapi semua itu ya berkat dari bimbingan guru saya di sini Pak Denny, namanya Ibu Eka Juliana gitu ya, selaku Kaprodi. Jadi kalau saya kayak gitu ya saya harus memberikan salam azim Astagfirullah. dulu sama Ih, ya ibu gurunya gitu kan, Allah. sama Astagfirullah. Aruli mentornya gitu gitu. sukanya. Jadi agak malu juga ini Aduh, dibacain. saya ajar Pak Prof. Pak Ruli harus ini ya, hutang nih, ngajarin emak-emak biar bisa kayak Pak Ruli itu gimana gitu. Masya Allah. Hutang sama saya loh. Siap, siap, siap. Nih, eh, saya mohon izin ya, coba saya sharing. Boleh izin share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia? Nah, ini apa namanya tombol share screen? Oh, di bawah nggak kelihatan. Oh, saya ini di pin ya, makanya kok saya nggak kelihatan mana. Kok isinya kok muka saya semua gitu. Terus saya di pin sama sama ininya nih, sama adminnya. Oke, di sini yang saya hormati, yang saya kagumi, yang saya salam takzim, Ibu Kaprodi kita bersama, Ibu Dr. Waduh, Eka Prof. Juliana,
yang saya hormatin para Bapak Ibu dosen di Prodi PGSD Universitas Muria Kudus, dan yang sama-sama kita banggakan mahasiswa program studi PGSD di Universitas Muria Kudus. Kalau saya tidak salah di undangan itu anak semester 5 ya, mahasiswa semester 5 yang pada hadir gitu ya. Mudah-mudahan nanti ide sederhana ini bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan mahasiswa sebagai topik dari skripsinya gitu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Nah, di sini saya diamanahi oleh Ibu Ketua Program Studi untuk sebagai kuliah tamu ya, sebagai guest lecture di Prodi PGSD Universitas Muria Kudus. Nah, di sini eh, karena topiknya tentang etno RME gitu ya, tuh gitu ya. Itu kalau mau langsung pakai Ethno RP secara full konten, mungkin mungkin terlalu berat gitu ya. Maksudnya nggak selesai-selesai nanti kuliahnya gitu, bisa bersemester-semester gitu. Maka saya cuman memberikan apa namanya trigger awal aja gitu sebagai di fase pertama dari eh, prosedur pendekatan etno-RMB, yaitu di bagian eksplorasinya. Makanya pada kesempatan ini saya coba mencari tema ya, mencari tema dengan judul When Culture Meets Mathematics gitu, ketika budaya bertemu dengan matematika. Nah, saya akan sedikit menceritakan tentang teori etno-RME yang mudah-mudahan ada yang tertarik. Bagaimana di sini tema yang kan tadi suruh cari ide ya biar menjadi masukan buat teman-teman mahasiswa. Saya mencoba mengasih suggestion gitu ya. Bagaimana kita mempromosikan ya promotion Indonesian Traditional Games as a context in mathematics learning. Jadi di sini kalau Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa melihat riset-riset tentang etnomathematics itu kan kebanyakan yang beredar itu kan bercerita tentang objek bendanya gitu ya. Contoh misalnya kayak batik lah, di atau apa namanya masjid atau gedung-gedung bersejarah gitu ya. Jadi lebih kepada apa namanya bendanya gitu. Nah, terkait dengan permainan tradisional itu masih jarang gitu dieksplorasi gitu, dan itu kita bisa gunakan ya sebagai konteks dalam pembelajaran matematika. Nah, hasil eksplorasi ini dalam pendekatan NRM itu nanti masuk di fase pertamanya. Makanya di sini saya coba memberikan ide ya, memberikan ide untuk eh, teman-teman mahasiswa nih kalau mau tertarik yang belum banyak dieksplorasi ya itu tentang Indonesian Traditional Games. Saya yakin dan percaya di Kudus sendiri mungkin banyak ya permainan-permainan tradisional yang nanti mungkin bisa dieksplorasi untuk dijadikan sebuah konteks dalam pembelajaran matematika. Itu kira-kira latar belakang dari ide paparan yang mau saya sharingkan di pagi hari ini. Oke, berbicara Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke ya gitu. Kalau saya di Jogja itu di kecil di sini ya gitu ya. Nah, kalau Kudus tuh ya sekitaran sini lah kira-kira ya Kudusnya gitu. Nah, kita ketahui bersama Indonesia itu adalah salah satu negara kepulauan terbesar gitu ya di dunia gitu. Kita punya lebih dari 17.000 pulau, 300 ethnic groups dan 700 living local language. Jadi mungkin bahasa Jawanya orang Jogja sama bahasa Jawanya orang Solo sama Kudus ya ada berbeda sedikit-sedikit at least tentang intonasinya gitu ya, atau cara ininya. Apa sama Jawa Timur juga beda lagi. Kalau sama Jawa Barat beda. Mereka adalah orang lokasinya di Jawa tapi nggak mau dibilang orang Jawa gitu ya. Mereka dibilangnya orang Sunda gitu ya. Padahal tinggalnya di Jawa gitu ya, di Jawa Barat, tapi mereka nggak mau dibilang orang Jawa. Nah, itu eh, beda-beda gitu ya. Ini juga jadi menarik. Nah, ini kalau teman-teman bisa eksplorasi akan banyak konten yang bisa didapatkan. Nah, selanjutnya untuk kesempatan ini saya akan cerita 4 hal pokok. Tadi saya dikasih waktu sedikit sekali sama Pak Denny. Jadi agak cepat biar nanti kita biar bisa banyak diskusi ya. Tentang bagaimana sejarah etnomatematik, sejarah RME, Realistic Mathematics Education. Karena sebenarnya etno RME itu adalah gabungan dari dua pendekatan besar tersebut gitu ya. Ide brilian dari para matematikawan top dunia itu yang saya coba integrasikan. Nah, terus yang kedua, when culture meets mathematics, ini ide besar awalnya yang saya coba propose di Asosiasi Keilmuan Etnomatematik Dunia dengan judul yang sama, ya alhamdulillah di approve ya, direkognisi oleh mereka.
Baru yang ketiga, etno RME learning process. Bagaimana proses pembelajaran si etno RME ini. Dan terakhir, bagaimana risetnya ya. Etno RME riset itu seperti apa. Ini kira-kira empat hal yang mungkin nanti akan saya coba sharingkan ke rekan-rekan di sini. Oke, berbicara tentang etnomatematik, maka itu tak lepas dari tokoh ini gitu. Siapa dia? Dia adalah Ubiratan da Ambrosio. Dia adalah orang yang pertama kali menceritakan tentang si etnomatematik ini. Beliau lahir pada 8 Desember 1932 dan meninggal 12 Mei tahun 2021 kemarin. Jadi saya sempat berkomunikasi dengan beliau via email sebelum beliau meninggal. Nah, beliau mengatakan sebuah etnomatematik ada kajian mengenai hubungan antara matematika dan budaya. Ini seringkali dikaitkan dengan budaya-budaya yang tidak memiliki sistem secara tertulis. Terus yang kedua, sebenarnya untuk culture sendiri itu ada tiga ya, yang dari teori itu ada artefak, ada mentifak, ada sosiofak. Namun karena tadi lagi-lagi karena lingkupnya ini teman-teman S1, dua ini aja saya rasa sudah sangat powerful. Apa itu artefak? Artefak itu adalah objek merujuk pada objek bendanya gitu yang bisa dilihat, dipegang gitu ya, itu yang artefak. Kalau mentifak itu lebih kepada aturan sesuatu yang ada di budaya tersebut seperti hukum kan yang tidak terlihat tapi dia ada gitu. Nah, itu yang mentifak. Jadi bedanya itu saja. Baru yang terakhir lah bagaimana kita mematematisasinya gitu. Suatu proses yang mana anggota dari berbagai kelompok budaya itu mengembangkan beragam alat matematika yang berguna untuk mengorganisasi, menganalisa, memahami serta memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Mereka gunakan untuk solve the problem, permasalahan yang ada di lingkungannya gitu. Ya itu akhirnya bisa dimatematisasi. Jadi kalau teman-teman pengen baca lebih detail, ini saya sudah kasih link papernya, ada doi-nya tinggal diklik, nanti langsung menuju ke papernya. Itu sedikit cerita tentang etnomathematics. Nah, si Ambrosio itu punya murid gitu, namanya Milton Rosa. Ini bukunya Ethnomathematics and is the first approach for mathematics education. Ini kalau teman-teman mau baca, ini saya sudah kasih link bukunya biar mau dibaca. Ini saya kemarin ketemu dapat hadiah bukunya dari beliau ketika di Australia kemarin gitu ya. Ini orang si Milton Rosa gitu, murid langsungnya si Ambrosio. Di sini saya kasih contoh cultures eh, yang menginspirasi matematika gitu. Ini dua paper sama bagaimana learning geometry and value from patterns gitu. Mathematics on the batik pattern of Yogyakarta. Jadi gimana batik itu memiliki eh, apa ya berpotensi bisa digunakan sebagai konteks dalam belajar geometri. Ini saya nulis bareng sama si Ambrosio. Ini paper terakhir beliau sebelum beliau meninggal. Kalau teman-teman pengen baca, ini ada linknya. Inilah namanya artefak, bendanya ada gitu. Nah, bagaimana dengan yang mentifak? Ini contoh yang kedua. Ini saya nulis bareng sama si Milton Rosa tadi, nah sama satu lagi dan yang like ore. Ini linknya kalau teman-teman mau baca nih. Mentifak dia tidak ada benda, tapi sebuah sistem. Perantaman sistem and the birth death ceremonial in Yogyakarta. Perantaman sistem itu kayak kapan waktu yang tepat untuk bertani, kapan waktu yang tepat untuk apa ke laut untuk nelayan. Gitu. Jadi itu sistem namanya kan. Jadi kan tidak ada bendanya gitu. Tapi ternyata banyak konten matematika di dalamnya. Salah satunya adalah pembelajaran modul. Ini kira-kira yang contoh ya artefak sama mentifak. Nanti yang lainnya teman-teman bisa lihat di beberapa tulisan-tulisan saya dan yang lainnya. Nah, yang kedua tentang RME-nya sendiri gitu. Nah, kalau ngomongin RME ya tak terlepas dari tokoh ini namanya Hans Rudental. Nah, beliau lahir 17 September 1905, meninggalnya 13 Oktober tahun 1990. Apa salah satu quotes yang paling terkenal dari beliau adalah ya mathematics as a human activity. Matematika sebagai aktivitas manusia. Kata dia seperti itu. Itu yang sebagai yang menginspirasi si RME nantinya. Nah, terus selanjutnya untuk RMA sendiri itu definisinya ya itu banyak gitu ya. Sebuah teori pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap domain tertentu. Ini dikembangkan di Belanda ya karena si Hans ini di Belanda sampai-sampai itu di Belanda itu ada salah satu kampus namanya Utrecht University. Dia menisbatkan sebuah institut di dalamnya namanya Frudental Institute yang disematkan oleh namanya beliau. Sampai-sampai kalau rekan-rekan mahasiswa bermimpi untuk mendapatkan sebuah Nobel gitu ya, mendapatkan Nobel
untuk di bidang kita di pendidikan matematika itu nama Nobelnya tuh Prudential Award gitu ya. Jadi tiap bidang itu kan punya. Kalau fisika punya Nobel Prize-nya fisika. Terus juga ekonomi juga punya. Kalau orang matematika murni namanya Field Medal. Nah, kalau kita di pendidikan matematika namanya sih Prudential Award gitu. Jadi itu disematkan oleh nama beliau. Ini kira-kira. Nah, untuk teman-teman pengen belajar tentang definisi C atau RME sendiri, ini sebenarnya saya ambil atau saya paraphrase dari tulisannya Maria van de Volvanhuizen sama Paul Drivers. Nah, ini linknya, teman-teman bisa download kalau pengen baca lebih jauh tentang definisi ini. Nah, murid langsungnya si Hans ini, itu namanya Maria tadi, Maria van de Volvanhuizen. Finally, sama ketika di Australia kemarin, saya sempat ketemu sama beliau. Wah, ini dia orangnya. Sudah sepuh banget orangnya. Ini murid langsungnya sih apa namanya eh, Hans Furdental tadi gitu. Ini Maria van de Heuvel van Huizen. Ini buku beliau eh, tentang Assessment and Realistic Mathematics Education. Nah, kalau teman-teman pengen belajar lebih jauh tentang RMA itu seperti apa, nih saya juga kasih linknya. Silakan di-download dan dibaca gitu. Ini kira-kira untuk kedua teori tadi ya. Itu matematiknya udah, RMA-nya udah gitu. Nah, setelah itu dalam RM itu kan kita selalu berbicara tentang konteks ya. Konteks itu adalah sesuatu yang bisa mengangkat atau menjembatani sebelum siswa belajar ke konten matematika yang abstraksi tadi. Jadi bisa dijembatani dengan sebuah konteks. Nah, ketika saya di Belanda kemarin diceritakan oleh si Paul Drivers, dia bilang sebuah konteks yang tepat atau yang baik itu adalah konteks yang pertama meaningful, bermakna bagi siswa, dapat berupa situasi kehidupan yang nyata, namun juga dapat berasal dari dunia sains atau matematika itu sendiri. Mempertimbangkan keterampilan, kompetensi, dan minat siswa. Nih, dari Paul Rivers, Realistic Mathematics Education and Introduction, dipresentasikan dalam kegiatan Utrecht Summer School tahun 2019, 18 Agustus 2019. Di sini saya cuplik, kebetulan saya dapat ini saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kira-kira seperti ini. Jadi konteks yang baik itu seperti itu, harus bermakna bagi siswa. Itu ide awalnya. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana kalau konteksnya itu kita pakai sebuah budaya gitu. Makanya saya berinisiatif untuk menjual ide saya tadi nih, gagasan awal di balik lahirnya si Etno RME itu adalah pemanfaatan konteks-konteks yang berasal dari hasil eksplorasi studi etnomatematika gitu. Nah, kalau tadi dari RME itu kan secara umum apapun yang ada di sekitar kita, katanya activity ya di sekitar kita tuh bisa dijadikan konteks dalam belajar RME. Namun di etno RME konteksnya itu lebih spesifik gitu. Apa itu? Based on the integration culture in learning mathematics. Jadi hasil eksplorasi dari budaya itu. Nah, ide itu nih saya tulis nih. Saya tulis terus saya kirim ke namanya ISGAM, International Study Group on Mathematics. Ini komunitas etnomathematics dunia gitu. Ini udah volume 19 berarti kan sudah 19 tahun si newsletter ini gitu ya. Nah, saya coba iseng kirim gitu dan alhamdulillah pada isu ini saya terpilih nih 4 artikel ya, satu dari 4 artikel yang tentang etno yang ditulis para peneliti dari seluruh dunia. Nah, saya masuk tulisan saya, judulnya When Culture Meets Mathematics as a Starting Point in Learning Mathematics. Ini masuk di sini. Ini teman, saya kasih juga linknya kalau teman-teman pengen baca artikelnya lebih jauh. Jadi ide Frudental tentang matematika namanya Relational Education suggest that mathematics is human activity must become the reality. Telah menginfluence bagaimana orang belajar matematika di seluruh dunia gitu, khususnya di Indonesia. Nah, RME adalah sebuah teori instruksional matematika yang dikembangkan di Belanda, ini kata Fudentana. Karena ada seterusnya. Jadi intinya saya coba pertama belajar tentang si RME itu apa, baru ngaitkan ke konteks. Nah, konteks saya buat lebih khas gitu, lebih spesifik dengan idenya si Ambrosio. Kira-kira gitu tentang artikelnya. Ini daftarnya langsung si Milton Rosa, tadi yang saya bilang anak kesayangannya atau murid kesayangan dari Ambrosio. Nah, setelah itu di-approve, nah saya baru mengembangkan ethno realistic based mathematics learning process. Ini ide awalnya seperti ini. Jadi pertama cultural based mathematics problem, di sini guru mengembangkan perangkat pembelajaran yang dikontekstualisasikan dalam budaya. Siswa mengeksplorasi permasalahan matematika dalam konteks budaya. Guru mengkonstruksi pemahaman siswa berdasarkan permasalahan matematika yang dikontekstualisasikan pada budaya. Ini pertamanya. Tahapan keduanya ada mathematical modeling. Nah, di sini penggunaan si RME itu dalam kegiatan pembelajaran dengan budaya sebagai konteksnya ya. Dan terakhir mathematics ability. Nah, untuk ability sendiri saya menggunakan Trivium Curriculum. Ini punyanya dari si Ambrosio. Ambrosio yang mempopulerkan materasi, teknokrasi,
dan literasi. Jadi selama proses pembelajaran itu tiga ability itu harus improvement dalam proses pembelajaran. Nah, ini kalau teman-teman yang baca papernya ini tulisan saya. Nah, ini saya sudah kasih linknya. Ini terbit di Jurnal Elemen Sinta 2 tentang bagaimana konstruksi ketiga hal ini. Silakan kalau mau baca lebih detail. Nah, dari situ ini prosesnya sampai lahirlah si Ethno Realistic Mathematics Education. Ini saya bagi dua ya. Pertama frameworknya, kalau teman-teman pengen tahu frameworknya, ini saya kasih linknya. Ini papernya terbit di Springer Nature, Ethno Realistic Mathematics Education, The Promising Learning Approach in the City of Culture. Ini saya penulis sendirian, terbit oleh Springer Nature. Ini yang tadi, yang di jurnal elemen. Ini fasenya. Ini Trivium Curriculum it Ethno RP Approach and Impactful Insight from Ethno Mathematics and Realistic Mathematics Education. Ini ide besarnya dari kedua hal itu. Nah, terus bagaimana prosesnya? Ini dibagi menjadi 5 tahapan. Pertama, finding the context, exploring and processing. Yang ketiga, finding mathematics in the context. Yang keempat, conducting critical reflection as an assessment. Di sini saya mencoba mengintegrasikan dua karakteristik dan prinsip dari etnomatematik sama si relasi matematik educationnya, sehingga muncullah ke 5 tahapan ini. Nah, jadi tahapan pertama itu melakukan eksplorasi budaya yang nantinya akan digunakan sebagai konteks dalam penelitian matematika. Yang kedua, merancang kegiatan pembelajaran yang mana konteksnya dari hasil eksplorasi sebelumnya. Yang ketiga baru implementasi. Nah, teman-teman, kalau di level S1 saya menyarankan ya, usulnya tuh di fase pertama ini aja eksplorasi. Ini saya kasih studi kasus. Yang pertama saya mengeksplorasi si wayangnya. Di fase kedua baru kita mendesain si learning trajectory-nya gitu ya. Contoh ini papernya juga saya kasih linknya. Teman-teman tinggal baca saja nanti. Nah, ini beberapa apa namanya hasil ya penelitian dari anak-anak bimbingan saya ketika mengimplementasikan si NRMA. Pertama, ini Innovation Ethno Realistic Mathematics Education based modul. Jadi dia mengembangkan modul ya yang inovatif pakai Ethno RMA gitu. Promosikan bagaimana profil pelajar Pancasila eh, dalam pendidikan matematika Indonesia. Ini kira-kira papernya seperti itu. Silakan kalau teman-teman pengen baca. Di penelitian ini mengembangkan dan memvalidasi sebuah modul berbasis pendekatan ETO-RME pada materi peluang, menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan keterampilan penerapan kritis siswa gitu. Kelas 8 dan menumbuhkan nilai-nilai Pancasila. Tapi ini levelnya S2 ya. Ini tesis ya. Tesis mahasiswa. Maka tadi kalau yang untuk skripsi, saran saya di fase eksplorasi aja gitu. Nah, ini juga eh, nah ini skripsi bagaimana si Suci ini anak bimbingan saya dia mengeksplorasi pola bilangan gitu dalam dalam permainan tradisional Rangku Alu namanya gitu. Nah, di sini jadi skripsi bisa gitu ya dan terbit di jurnal elemen gitu ya. Ini Sinta 2. Ini kira-kira papernya seperti itu. Ini linknya kalau teman-teman pengen pengen baca lebih jauh. Terus ini juga eh, ini juga skripsi, ini juga skripsi. Gimana permainan congklak ya? Permainan congklak itu eh, bisa diintegrasikan dalam pembelajaran matematika untuk mempelajari modulo. Nah, modulo penjumlahan dan potensi penerapannya dalam pelajaran matematika. Ini contoh permainan lain. Dan mungkin masih banyak lagi permainan-permainan lain yang teman-teman bisa eksplorasi. Ini saya hanya kasih beberapa contohnya gitu ya. Ini kalau teman-teman yang baca, ini saya juga kasih linknya di sini. Nah, itu kira-kira pengantar dari saya. Nanti kalau teman-teman tertarik, ini saya punya research group namanya Ethno RME Research Group Research for Cultural Impact in Mathematics Learning. Nah, di sini teman-teman tinggal scan, nanti akan nge-link ke website kita gitu. Nanti di sini ada home, kalau mau join member gratis ya, tinggal join. Di sini ada publikasi kita. Ini beberapa course yang kita buat, ini beberapa student project. Mungkin teman-teman ada yang tertarik baik untuk dosen maupun mahasiswa, monggo kita kita bisa sama-sama belajar untuk mengimprove bagaimana budaya ini bisa memberikan dampak yang impactful bagi pembelajaran matematika. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak Ruli. Mohon maaf tadi mungkin ada kesalahan komunikasi. Waktunya sampai 9, Pak. Oh, saya Bukan tadi lebih. dengarnya 845, makanya tadi saya ngegas tadi. Mungkin mohon maaf saya yang mohon maaf. Kemungkinan Oh, saya tidak yang semudah salah. itu berarti, Pak.
Oke, mohon maaf Pak. Oke. Tapi eh, cukup padat merayap ya Pak ya, dan itu sekali padat materi sekali. Eh, Bagaimana saudara-saudara, teman-teman mahasiswa semester 5 atau ada beberapa semester yang lainnya yang ikut kalau ada pertanyaan? Saya sedikit meresum kalau boleh sambil menunggu Hmm, teman-teman kalau ada pertanyaan nih Pak. Dan siap. permainan tradisional itu ternyata masih jarang dieksplorasi untuk bagian RME-nya. Hmm, Kemudian untuk bagian etnomatematikanya itu ada yang namanya artefak dan mentefak. Yang artefak itu urusan benda-bendanya ya Pak, yang bisa dipegang, yang bisa di apa namanya, disentuh secara fisik, yang bisa dimainkan secara fisik, yang bisa dilihat secara fisik. Yang kedua ada mentefak, yang unsur budaya yang bersifat non fisik begitu, yang tentu saja juga bisa dibuat menjadi etnomatematika dan realistik matematik itu. Nah, hmm, konteks realistik dalam RME itu nanti ada hmm, yang namanya bermakna, hmm, bisa berasal dari benda nyata atau bisa berasal dari konsep sains itu. hmm. Kemudian untuk membentuk konteks realistik dalam RME ini kita harus memperhatikan keterampilan, kompetensi, dan minat anak didik kita sendiri. Nah, Seperti itu. gini. Jadi kalau katanya si apa namanya Maria sama Paul Rivers, dia bilang yang namanya realistik itu something that student can imagine. Jadi sesuatu bisa bayangkan. Itulah sebuah konteks yang baik. Makanya kalau misalnya nih di apa namanya kalau Mas Denny baca buku-bukunya RME atau modul-modulnya RME di ini di apa namanya eh, di Belanda itu konteks terus untuk ngajarin apa namanya ngajarin apa namanya eh, apa namanya kalau kita dibilang itu aritmatika sosial. Nah, itu biasanya dia kayak bagaimana membuat roti gitu kan ya. Membuat roti nanti kan ada eh, menunya dan lain sebagainya itu ya, pakai roti. Nah, pertanyaannya kalau itu diimplementasikan di apa namanya di Kudus gitu, apalagi di Jogja misalnya, pakai konteks pizza untuk ngajar itu saya rasa siswanya nggak relate gitu ya pizza pizza tuh Tenang makhluk putus, apa Pak. gitu misalnya kan ya nah mereka lebih relate kalau kita ganti menjadi martabak gitu kan sama ya Tenang, sama-sama tenang putus, Pak. bulat gitu dipotong-potong gitu ya ya nanti ada setengah seperempat dan seterusnya gitu nah itu jadi konteks yang baik itu adalah siswa bisa ngebayangin gitu ngebayangin sih apa yang mau lebih jauh lagi itu misalnya nih Pak Denny mau ngajar nih ngajar di kampus misalnya ke mahasiswa gitu ngajar misalnya limit fungsi gitu atau ngajar integral gitu ya mau pakai RME gitu gimana konteksnya gitu kan ya itu kan sangat Ya, Pak. berbeda gitu ya nah kalau kembali ke definisi tadi ya bahasa sederhana kalau di saya tuh bilang ini eh, prior knowledge-nya gitu bagaimana kemampuan awal si siswanya gitu mahasiswanya gitu dia berada di level apa dulu nih makanya butuh ini siapa lagi nih yang sharing Mohon whiteboard maaf. lagi. Kayaknya pengen perform kayaknya nih yang punya ini siapa nih? Pengen Eh, eksis nih. Oke, kita lanjutkan ya. Ini nggak tahu. Oke, siap. Nah, jadi mahasiswa itu dia levelnya di mana gitu. Baseline-nya dia di mana. Nah, setelah itu dari situlah dia kita improve untuk ke materi selanjutnya. Jadi something that student can imagine tuh kalau bahasa kita mungkin ya dugaan saya tuh ya tadi awal siswanya di level mana gitu. Contoh misalnya dalam kontekstual di level SD gitu.
untuk memberikan mereka bayangan gitu ya. Awal-awal ketemu, misalnya kita mau ngomongin masalah bola gitu ya. Bola itu kan konkret awalnya kan sebuah bola gitu ya. Apakah bola kaki atau bola gitu. Dan siswa itu memegang, oh ini loh yang namanya bola gitu ya. Ini level pertamanya. Beneran bisa dipegang, ditendang dan seterusnya. Mohon maaf, Prof. Ruli masih bersama kita. Aduh. Saya terlempar ya sepertinya ya. Kak, ya Eh, Denny terlempar, Pak. Oke, tadi sampai mana tadi saya cerita ya? Saya sudah cerita kemana-mana. Sampai itu, Pak, apa namanya? Bola. Mempertimbangkan kemampuan awal Oh siswa. iya, untuk kemampuan awal mahasiswanya ya dipakai untuk ini. Nah, contoh misal tadi saya cerita contoh kasus masalah bola tadi. Nah, bola itu ketika di level awalnya ke siswa itu, maka kita bawa bola beneran gini, bola beneran yang bisa ditendang dan seterusnya. Jadi yang ada di pikiran dia kan, oh bola kelihatan gitu. Tapi ketika levelnya naik lagi, maka udah nggak butuh bola itu. Yang dibutuhkan apa? Gambar bola aja. Tapi ketika siswa melihat gambar bola yang ada di pikirannya, dia bisa membayangkan, oh bolanya, oh itu bisa saya tendang dan seterusnya. Gitu. Nah, level yang lebih tinggi lagi, udah nggak perlu gambar. Cukup 4 huruf B, O, L, A. Tapi yang ada di pikiran siswanya, oh iya bola gitu dan diterusnya. Nah, gitu itu kira-kira apa namanya konteks itu seperti itu, realistik itu seperti itu. Jadi eh, something that student can imagine. Jadi bukan bukan kadang harus bentuk benda nyata gitu dan seterusnya gitu. Nah itu kira-kira kata kunci kan tadi meaningful ya, bermakna bagi siswa gitu. Mungkin di satu kota itu bermakna, tapi di kota lain eh, enggak, belum tentu gitu. Seperti misalnya saya mengeksplorasi batik, batik Babon Anggrem misalnya atau batik Parang misalnya gambar awan itu misalnya. Di Kudus belum tentu mereka tahu itu motif batik itu gitu kan. Jadi begitu juga dengan motif batik yang ada di Kudus ketika saya bawa ke Jogja untuk sebagai starting point pembelajaran, belum tentu juga relevan gitu ya. Nah, itu kira-kira eh, itu kira-kira gambarannya, Pak. Itu ada sambil menunggu masa nggak ada pertanyaan. Ini kayaknya semuanya lagi pada bingung gimana. Ya, kalau nggak ada Ini langsung kita apa? tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ada pertanyaan nggak, Kak? Oh, ini ada Sarah 221, bukan Sarah 008 ini. Oh, nggak kenal orang itu Pak Sarah 008 kayaknya. Itu Oh kan iya. masa kita itu Pak kayaknya. Silakan Mbak Sarah, langsung saja. Baik, terima kasih. Nama saya Sarah Nabila. Izin bertanya kepada Prof. Ruli. Tadi kan eh, di bagian materi tentang ethno-realistic education, learning process itu kan ada disinggung tentang trivium. Nah, saya ini tertarik nih, Prof. Ingin bertanya tentang konsep dari trivium sendiri itu dalam konteks RME itu seperti apa ya, Prof? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Makasih banyak. Mbak Saras 008. Ini kayaknya yang tahu cuma kita-kita doang nih kayaknya Pak Denny ya. Yang senyum tahu nih Pak Denny, terus Mbak Eka tahu lah Saras 008. Kalau generasi eh, Z sekarang nggak tahu tuh Saras itu kan. Bu Lovika kayak masih tahu deh kayaknya Saras 008 kayak. Masih seumuran kalau lihat wajah-wajahnya. Iya, iya, tahu-tahu Prof. Nah, ini Itu ya, pahlawan itu. pahlawan, pahlawan bertopeng ya. Jadi tuh saya jadi lupa jadi. Oh iya, Trivium Curriculum itu punyanya si Mathematics. RME, Realistic Mathematics Education itu punyanya si Hans Sudental. Dalam RME, dia itu punya 3 prinsip dan 5 karakteristik di dalamnya. Nah, salah satu model evaluasi yang ada di RME itu levelnya general. Misalnya kalau Mbak Sarah baca paper-paper tentang RME gitu, kan bisa diimplementasikan dan diterapkan pada pembelajaran X untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, misalnya kreatif misalnya,
atau hasil belajar dan lain sebagainya gitu. Jadi umum sekali, umum sekali. Namun di etnomatematik eh, dia punya kekhasan. Jadi kalau teman-teman mengintegrasikan budaya dalam belajar matematika, katanya si Ambrosio, ini Ambrosio yang mempopulerkan, itu bisa menumbuhkan yang namanya trivium curriculum. Nah, trivium curriculum itu apa? Nah, trivium curriculum itu adalah tiga hal tadi. Ada literasi, materasi, teknokrasi. Detailnya apa? Kalau literasi, apa namanya? Nanti ke bagaimana menggunakan budaya itu dalam konteks sehari-hari untuk diimplementasikan dalam pelajaran matematika. Literasi. Materasi, nah konten matematikanya. Teknokrasi, menggunakan ICT nanti. Bagaimana kemampuan apa namanya commercial thinking si siswa gitu ya dalam mengintegrasikan budaya dalam matematika tadi. Nah, yang punya si film kurikulumnya cuma si Ambrosio gitu. Nah, itu makanya. Jadi saya ketika mengintegrasikan semuanya, sebenarnya semua produknya itu sudah ada gitu. Cuman sama saya dibuat lebih khusus lagi aja gitu. Lebih khusus menjadi eh, si Etno RME itu gitu. Jadi hal-hal yang ada di RME, hal-hal yang ada di Etno Mathematics itu saya pakai semua. Cuman lebih spesifiknya itu aja membedakannya gitu. Kalau misalnya Mbak Sarah tertarik untuk lebih jauh, ini saya kasih di eh, chat grupnya aja sebentar. Saya kasih di chat grupnya eh, ininya. Oke, saya coba dicarikan. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik dengan PPT saya sudah kirim ke Ibu Kaprodi. Nanti Ibu Kaprodi bisa sharing ke teman-teman yang lainnya. Nah, ini dia. Ini saya kirim ke chat. Mana chat? Oh ini chatnya. Saya kirim. Waduh, kok jadinya? Nah, itu saya kirim link doi-nya. Itu tinggal diklik aja. Nanti langsung mengarah ke artikelnya. Artikel tentang Trivium Curriculum tadi gitu. Judulnya seperti yang saya sampaikan tadi, Trivium Curriculum in Ethno-RME Approach, an impactful insight from ethno-mathematics dan realistic mathematics education. Jadi di situ fasenya nanti di sana. Nanti penjelasan tentang Trivium Curriculumnya ada di teknokrasi seperti apa dan mohon maaf. Nanti di sana penjelasan item per itemnya ada ketiga apa namanya ketiga hal tersebut gitu tentang si trivium curriculum. Termasuk di paper itu juga apa namanya di paper itu juga eh, penjelasan detail tentang bagaimana sih step-step dari apa nama seperti apa, materasi seperti apa, teknokrasi seperti apa, itu bisa disampaikan. Di sana kan ada penjelasan misalnya literasi itu apa? Literasi adalah sebuah kemampuan untuk memproses informasi dengan membaca, menulis, merepresentasikan, menghitung dari berbagai macam konteksnya gitu. Nah, literasi dalam perspektifnya si etnomatematik ini itu bisa diintegrasikan gitu dalam budaya atau konteks budaya yang ada di sekolah, konteks budaya yang ada di lingkungan sehari-hari gitu. Jadi eh, lagi-lagi ini dalam kacamata etnomatematik ya. Jadi bukan pada definisi literasi pada definisi yang bersifat umum gitu atau oh kok di sana literasi definisinya begini. Itu berbeda gitu. Saya spesifikkan ini dalam kacamata si eh, si Ambrosio dalam melihat di etnomathematicsnya. Ya, itu yang sedikit membedakan tentang literasi ability, materasi dan terakhir adalah teknokrasi. Nah, ini nanti ada itu. Kalau nggak salah nanti di halaman 302 kayaknya. Di halaman 302 itu ada penjelasannya. Nah, silakan aja nanti di-download untuk apa namanya artikelnya gitu. Itu kira-kira Mbak jawaban dari saya. Mudah-mudahan tidak menjawab. Oh, baik, izin bertanya lagi, Prof. Oh, boleh. Tanya ke Pak Denny aja, Pak Denny. Wah, ya, Lanjut aja kita Mbak ini kan Sarah, nggak apa-apa. sebagai calon pendidik ya, Prof. Nanti kan tentunya akan merealisasikan bagaimana konteks-konteks
RME ini kepada siswa kita nantinya. Nah, bagaimana sih Prof cara kita mendesain konteks dari trivium itu tadi? Mohon penjelasannya lagi Prof. Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi di fase pertama itu coba Mbak Sarah melihat fenomena budaya yang ada di sekitarnya. Misalnya ada aktivitas apalah di Kudus itu ya. Nah dari sana Mbak melihat bahwasanya, oh ini kayak ini bisa nih untuk dijadikan konteks dalam belajar misalnya pecahan misalnya. Oke bisa nih buat untuk belajar pecahan gitu. Itu duluan pertama ya. Ketika sudah ada sense itu, maka coba dieksplorasi. Nah, dieksplorasi melihat bagaimananya. Oh beneran ada gitu. Nah, bedakan antara eh, apa namanya eksplorasi dengan observasi. Ini kadang suka salah tangkap. Kalau teman-teman misalnya yang pernah ikut mata kuliah matematik atau tahu itu matematik, misalnya, oke kita mengeksplorasi candi di Kudus misalnya. Kebanyakan tuh apa yang dilakukan? Datang ke candi itu foto-foto-foto ya, foto-foto, selfie gitu, dan seterusnya gitu. Setelah difoto-foto, terus dibuat laporannya, dimasukin dalam artikelnya gitu ya. Terus sama dia dikasih garis bantu, oh ini berbentuk persegi, ini berbentuk segitiga, ini berbentuk kubus dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau yang saya bilang itu bukan eksplorasi, itu namanya observasi namanya kan hanya cuma melihat doang ya. Melihat terus seolah-olah mirip. Terus bagaimana kalau kita mau mengeksplorasi? Nah, kalau mau mengeksplorasi, yang dibawa apa? Penggaris, jangka, busur, itu yang dibawa. Jadi ketika melihat objek itu, ya diukur benar. Sama nggak sisi-sisinya? Nah, ketika sisinya sama panjang semua, baru dikatakan dia persegi gitu. Nah, bukan seolah-olah gitu, tapi emang diukur. Nah, itu namanya eksplorasi. Nah, dari situ, setelah dapat objek kajian yang bisa dieksplorasi tadi, barulah Mbak Sarah baru membuat si desain pembelajarannya. Nah, untuk membuat desain pembelajarannya itu menggunakan prinsip dan karakteristik dari si RME tadi. Ada situasi konkretnya, aktivitasnya. Naik kita ada ke model of, naik ada ke model for, baru ke abstraksi. Ada namanya iceberg phenomenology. Nanti silakan dibaca. Jadi dengan empat tahapan itu ngarahnya ke sana ke desainnya. Oke. Nah, untuk membuat itu, karena tadi kaitannya dengan si etnomatematik sebagai starting point-nya, konteksnya berbasis kajian budaya tadi, perlu digarisbawahi. Kenapa etno harus pakai budaya gitu? Karena apa? Karena ada nilai-nilai yang ada di dalamnya. Maka ketika dia eksplorasi, kita harus sudah tahu juga apa culture value yang bisa diintegrasikan ke siswanya ketika dalam proses pembelajarannya. Nah, dengan itu terjadi, maka si tiga hal tadi, materasinya, teknokrasinya, literasinya, itu bisa nanti diintegrasikan sebagai output luarannya gitu. Jadi luaran dari si siswa ketika menggunakan si etno-RM ini, nggak hanya sekedar dia bisa gitu. Bukan hanya sekedar hasil belajar yang dilihat, tapi banyak poin-poin lain yang bisa dilihat. Nah, itu kira-kira Mbak Sarah, proses integrasinya. Mudah-mudahan tidak menjawab. Gimana Mbak Sarah? Baik, Prof. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Beneran nih sudah paham nih. Iya, karena kalau sudah terjawab itu jadinya Mbak Sarah nggak belajar lagi jadinya. Nah, kalau belum terjawab, nanti silakan eksplorasi lagi, baca papernya, terus baca teori-teorinya gitu. Terus saya sudah kasih di Baik, Prof. PPT tadi sudah banyak artikel yang bisa dibaca, buku-buku yang bisa di-download. Begitu kira-kira. Belajar lagi Mbak Sarah berarti ya. Ini ada penanya lagi Prof. Ruli. Oke. Mbak Mina Mi Min Mingka Lailatus. Silakan Mbak, langsung aja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Minha Lailatus Sa'diyah dengan NIM 194. Izinkan saya bertanya, apa sih Prof tantangan terbesar dalam mengimplementasikan etno RME di sekolah dasar dan terutama itu di daerah perkotaan atau daerah multikultural? Oke. Tantangan terbesarnya adalah kreativitas si gurunya. Itu yang paling besar. Karena kalau kita apa ya, mencobakan suatu pendekatan baru, model baru, atau strategi baru dalam belajar, ya belum tentu gurunya mau gitu.
belum tentu guru. Karena guru kan ya dia sudah punya cara dia ngajar sendiri kan gitu. Kan biasa sebuah perubahan itu kan sulit ya, dari zona nyaman ke ngapain lagi dia ribet-ribet gitu, eksplorasi dan seterusnya kan nggak ribet. Jadi tantangan terbesar itu di situ. Maka dari itu kita coba meyakinkan dia dulu bahwasanya benefit dari si ETNORM itu apa gitu. Nah, itu dulu yang perlu digarisbawahi. Nah, kalau dia sudah dapat insight dari situ, eh, ya ya banyak hal nanti yang bisa didapat gitu. Kalau pengalaman saya sendiri untuk guru-guru binaan saya itu, eh, salah satu hal penting yang dia bisa dapatkan adalah eh, siswa itu jadi punya adab gitu. Karena ada tadi, ada nilai-nilai budaya, nilai kesopanan, sportivitas, dan lain sebagainya yang bisa diintegrasikan dalam pembelajaran gitu. Dengan begitu, ya siswa itu ya minimal ada perubahan sikap gitu. Syukur-syukur matematika juga bagus gitu. Nah, ini udah matematika yang nggak dapet, sikapnya tambah parah jadinya kan semuanya kena gitu. Nah, mudah-mudahan dengan hal itu ini. Terus juga yang harus Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa garis bawahi adalah ketika sebuah pendekatan ini, ketika sebuah model ini diterapkan dalam pembelajaran, itu nggak setiap hari pakai itu gitu. Nggak sepanjang sekolah itu pakai itu terus gitu. Enggak gitu. Terus gimana? Yaitu untuk memperkuat konsep dasarnya gitu. Ketika siswa itu sudah sampai ke level abstraksi, jangan diajak main-main lagi. Langsung ke depannya pakai yang bersifat abstraksi gitu. Jadi dia hanya penjembatan gitu, menggunakan konteks tadi itu gitu. Gitu ya. Nah, kalau saya dulu profesor saya tuh ngasih ilustrasi nasional sama pembelajaran yang menggunakan suatu treatment tertentu. Seperti misalnya dari Kudus nih, mau ke Kudus mau ke Jakarta gitu. Ada yang eh, pakai Ferrari gitu atau pakai mobil lah gitu ya, mobil kencang gitu ya. Tapi yang satu pakai pesawat gitu. Nah, yang pakai Ferrari itu kan langsung masuk tol gas terus ya, kencang gitu ya. Nggak tahu ngerti atau nggak, siswanya hajar aja gas gitu ya. Tapi kalau yang naik pesawat kan dia pertama kan santai ya kan ya. Ke bandara dulu dia, ke bandara Semarang, boarding pass dulu, check in dan lain-lain. Jadi pondasinya diperkuat dulu. Udah naik pesawat pun masih ada pengarahan dulu kan ya. Sampai ini. Tapi ketika dia sudah take off, sudah lepas apa? Sudah masuk ke abstraksinya, maka yang duluan sampai ke Jakarta siapa? Yang naik pesawat kan? Karena dia ketika dia sudah abstraksi, dia akan kuat gitu pondasinya. Maka ketika dikasih soal-soal yang kontekstual lainnya, dia akan lebih cepat gitu. Nggak yang hajar terus, ngerti nggak ngerti, yang penting materi habis gitu ya. Enggak gitu. Padahal konsep dasar itulah suatu keniscayaan ya. Bahwa saya kadang tuh di level SD itu ya tuntutan harus naik kelas gitu ya. Padahal konsep dasarnya berantakan gitu, misalnya masalah operasi bilangan gitu dia belum belum lancar. Di SMP ya berlanjut terus gitu. SMA berlanjut. Kemarin gua dapat kiriman foto ini cukup menggelitik ya. Jadi saya punya teman seorang guru fisika di SMA, salah satu SMA favorit di kotanya gitu. SMA 1 kota X gitu ya. Nah, dia pertemuan pertama mahasiswa siswa-siswanya SMA kelas 1 dikumpulin apa pas ngajar pertama itu di salah satu secara random dipanggil ke depan gitu ini gitu ya dulu SMP-nya. Nah, terus dikasih soal sederhana sekali. Itu dikirim fotonya ke saya kan di grup itu. Misalnya soal pecahan gitu. Misalnya setengah tambah tiga gitu misalnya. Terus setengah tambah seperempat tambah berapa kayak gitu. Itu mereka nggak bisa gitu. Itu mereka nggak bisa gitu. Kayak setengah dibagi dua. Itu nggak bisa gitu. Atau Mbak Milka saya tanya, misalnya sepertiga dibagi dua berapa Mbak Milka? Lah Mbak Milka sepertiga dibagi dua berapa Mbak Milka? Diaktifkan dulu ininya mute-nya. Satu per tiga, sepertiga dibagi dua berapa Mbak Mika? Jangan malu-maluin lo ya. Itu di unmute dulu biar kedengaran suara. Satu Hah, per enam. yakin? Satu per tiga dibagi dua. Heeh.
per 6. Berapa Mbak Mika? 1 per Bukan 6, 1/6. bukan 6. Ayo Mbak Mika. Kalau setengah bagi dua berarti berapa kalau gitu? Setengah bagi dua. Di unmute dulu biar kedengaran suaranya atuh. Kalau di mute kita nggak dengar suaranya. Di unmute dulu. Nah, terus kalau setengah bagi dua berarti berapa Mbak Mika? Setengah dibagi 2, 1/4. Bukan 4. Kan dibalik dia. Kan dibalik harusnya. Eh, bisa 4. Kok bisa? Bisa 4. Sat- eh, cara Kalau dari cara saya seperti itu, Bro. Jadi misal 1/2 dibagi 2 itu sama dengan 1/2 dikali 1/2 Oh sama gitu. dengan 4. Nah, kalau dua dibagi setengah, Kalau 2 dibagi setengah 4, nggak seperempat ya? Kan dibalik tadi. enggak, enggak. Pak Didi udah senyum-senyum aja tuh, nggak tahu bener apa salah itu. Nah, jadi Lulus, kayak Pak. gitu, itu di level SMA tuh banyak yang belum bisa gitu Pak Denny. Dia ngasih fotonya gitu. Saya cuman senyum-senyum aja. Contoh misalnya gini, ada yang menarik nih. Gini Mbak Mika, misalnya 1,23 1,23 ditambah 1,3 itu berapa Mbak Mika? Di unmute dulu atuh biar kedengeran. Ini langsung di mute aja dari tadi ya. 1,23 ditambah 1,3 berapa itu? 53. Beneran? Kan biasa harus sejajar dulu yang kanannya dulu biasanya. Diurutkan baru ditambahin. Kan yang yang satunya 1, yang di belakang 3 itu ditambahkan 0. Oh gitu. Berarti kalau gitu 1,23 sama 1,3 lebih besar yang mana? 1,3. Oh, 1,23, yang satu 3. 1, Oke, lupain, lupain. Jadi seperti itu Pak Denny, seperti itu Mbak Mika. Jadi anak-anak sekarang itu kadang konsep-konsep yang sederhana gitu juga masih masih bingung gitu loh. Gimana dia mau berbicara yang levelnya abstraksi lebih tinggi? Makanya dibutuhkan tadi metode-metode, strategi-strategi pembelajaran yang memang bisa mengimprove. Nah, konsep dasarnya. Ketika dasarnya sudah kuat, mau diobrak-abrik kemanapun dia akan bagus. Nah gitu kira-kira Mbak Mika. Mudah-mudahan tidak menjawab pertanyaan saya. Jawaban saya maksudnya. baik, Gimana, terima Mbak Mingga? terima kasih sudah paham. Kemarin kuliah sama saya nggak? Boten. Oh, mau saya nilai A padahal. Ya, terima kasih Mbak Mingga Lailatus. Ada penanya yang lainnya? Monggo. Sambil menunggu ya, Prof. Ruli, saya moderator itu sebenarnya nggak boleh tanya, tapi saya kok pengen tanya gitu loh. Kalau semisal kemampuan awal siswa itu kan realistisnya kan nggak mungkin serupa ya, Prof. Ruli. Ya. Itu menghadapinya bagaimana nggak, Prof. Ulang-ulang. Ruli? Gimana gimana? Apanya nggak sama? Kan ada fase eksplorasi yang awal itu, nah Hmm. realistisnya itu kemampuan mahasiswa kan tidak mungkin sama persis nih. Ada yang Betul. apa namanya tahap abstraksinya sudah tinggi, ada yang ya kayak tadi mahasiswa kami juga ada yang
apa namanya kemampuannya kurang kayak gitu lah. Untuk Hmm. mendesain kurikulum yang tujuannya untuk me, apa namanya meningkatkan semuanya. Hmm. Reboh Apa nih yang namanya kemampuannya gitu loh. Kalau kita mendesain untuk yang kemampuan rendah saja, misalnya kan ya kasihan yang kemampuannya sudah tinggi gitu misalnya. Hmm? Kalau kita mau mendesain yang kemampuan tinggi saja, kan kita meninggalkan yang rendah juga. Hmm. Begitu. Terus yang diinginkan adalah Gimana kita bisa mendesain yang kita bisa membawa seluruh mahasiswa seperti itu. oke. Yang Ini nggak Pak, jumping tax jumping tax. Belum. belum. Jadi dalam jumping tax itu ada hal seperti itu. Jadi ketika siswa yang eh, apa namanya eh, apa namanya, bentar ya. Sambil monggo ya, kalau ada penanya yang lainnya ya, saya iseng-iseng aja sebetulnya ini. Mungkin kalau di level sekolah, mungkin Pak Denny ingat ya, ada namanya pembelajaran berdiferensiasi, ya kan ya? Oh iya, Kemana siswanya kan beda-beda ya kemampuan-kemampuannya, maka kita punya beberapa strategi dalam pembelajarannya. Salah satunya jumping tax. Itu kalau nggak salah dari Jepang, kalau saya nggak salah ya. Tapi yang membawa ke Indonesia itu Prof. Ratu, namanya Prof. Ratu Ilma Indra Putri dari Jaya Palembang. Dia punya beberapa artikel tentang itu jumping tax. Jumping tax itu adalah sebuah sebuah apa ya, kayak soal gitu ya, kasus gitu ya, yang diperuntukkan untuk siswa-siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jadi di dalam kelas itu, ketika kita sudah mendiagnosa, oh ini ada yang lebih hebat ini, sudah sampai di level yang sama, tapi yang satu nggak nyampe-nyampe ini di level ini. Yang ini sudah nyampe, ngapain dia nungguin yang lain gitu kan ya. Maka dia itu akan dikasih namanya jumping tax tadi. Menjadi kasus yang lebih nilai plus gitu. Di luar dari standar yang kita punya. Biar apa? Biar kita bisa fokus ke siswa yang tadi belum mencapai level itu. Nah, dalam jumping tax sendiri, biasanya itu diintegrasikan dengan yang namanya ini apa misalnya rekan sebaya atau apa namanya rekan sebaya. Jadi ada kelompok-kelompok kecil
Yang mana di dalam kelompok itu ada satu yang memang memiliki kemampuan lebih dibanding teman-temannya. Karena terkadang siswa atau mahasiswa itu terkadang ya lebih nyaman diajari sama yang satu circle dengan dia gitu, yang satu frekuensi dibandingkan dengan mungkin sama dosen yang langsung atau sama gurunya langsung gitu. Jadi kayak ada gap. Maka dua strategi itu yang biasanya diterapkan. Kalau ke saya pribadi di setiap perkuliahan saya itu saya pertemuan pertama saya biasa langsung membagi grup Hmm. yang mana saya akan pertama kali saya suruh mereka pilih grup sendiri. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, yang satu kerja, yang lainnya main. Kan namanya kerja sama ya, satu kerja, yang lainnya main. Nah, biasanya saya tuh cuma 2 sampai 3 orang aja per grupnya gitu. Nanti di UTS, sebelum UTS, saya suruh mereka mengevaluasi teman-temannya sendiri gitu. Ya, jadi kelihatan nanti bagaimana pergerakannya. Nah, pasca UTS, nanti kan ada hasil evaluasi awal tuh. Nah, dari situ saya akan melihat bagaimana improvementnya. Kalau kira-kira stagnan atau malah menurun, maka setelah UTS, di rolling lagi kelompoknya gitu dengan nilai itu. Nah, kita kira itu Pak, yang secara teori tadi yang punya Prof. Ratu dengan jumping tax-nya sama rekan sebaya, dalam pengalaman saya pribadi, saya biasa membaginya seperti itu. Kelompok-kelompok kecil, tapi jangan gede-gede. Kalau 1 ke 5 orang, yakinlah yang banyak gitu. Jadi Betul. kalau kecil itu mudah-mudahan semua bisa kerja. Lihat ada penanya yang lainnya lagi. Ada nih. Mbak Niswatul Mardiah. Silakan Mbak, langsung. Ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niswatu Mardiah dengan NIM 116. Mohon izin bertanya kepada Prof. Tadi disampaikan bahwa ethno-realistic mathematics education learning itu ada prosesnya, itu ada 5 tahapan. Nah, dalam proses pembelajaran matematika berbasis ethno-realistic, itu bagaimana strategi yang mungkin dapat digunakan untuk menemukan atau mengaitkan konteks budaya lokal atau budaya daerah dengan konsep matematika agar siswa itu tidak terlihat simbolik tetapi itu bermakna bagi siswa. Oke, jadi begini, fase pertama itu fase eksplorasi ya. Fase eksplorasi. Di fase eksplorasi itu menggunakan namanya etnografi. Etnografi sebagai research metodologinya. Ya, dengan etnografi itu. Dari situ kita akan dapat eh, apa namanya? Akan dapat ininya, akan dapat di fase konteksnya. Konteks apa ya dalam pelajarannya? Dieksplorasi dulu. Eksplorasi itu banyak. Konteks budayanya apa, konten matematikanya apa, terus konteks budaya, konten matematika, nilai-nilainya apa yang mau ditanamkan ke siswanya. Nah, itu. Nah, setelah itu, ketika dibawa ke dalam pembelajarannya, dibawa ke dalam dibawa ke kelasnya, setelah konteksnya sudah dapat ya, yang hasil eksplorasi tadi, di kelas itu menggunakan seluruh prinsip dan karakteristik dari RME gitu. Jadi kita nggak pakai yang lain-lain gitu. Karena bagi saya si RME itu sudah sangat lengkap gitu. Sudah sangat lengkap. Dia punya 3 prinsip, dia punya 5 karakteristik. Malah dalam karakteristik itu sudah termaktub di dalamnya. Strateginya sudah ada, modelnya sudah ada, sampai asesmennya pun sudah ada. Jadi nggak pakai-pakai yang lain-lain lagi gitu. Jadi dengan integrasi kedua itu sudah sangat lebih dari cukup. Konteksnya merupakan hasil eksplorasi konten etnomathematics dengan riset metodologi yang namanya grafi. Setelah konteksnya dapat dari hasil eksplorasinya, ketika di kelas, ketika di dalam pembelajaran itu kita pakai punyanya RME gitu. Nah, di RME itu sendiri seperti yang saya bilang tadi, itu sudah komplit di dalamnya gitu. Seperti memulai pembelajaran dengan eh, dengan apa namanya dengan eh, konteks awal dulu gitu.
Terus dalam proses pembelajarannya kita menggunakan using student model. Jadi kita menghargai setiap alur pikir jawaban siswa karena bisa jadi mereka itu punya apa? Punya bahasa-bahasa sendiri, bahasa matematis sendiri yang mana itu eh, dia memahami matematika menggunakan gaya bahasa dia sendiri. Contoh, eh, apa namanya? Ketika seorang anak berdua anak-anak misalnya kelas 1 SD lah boleh kelas 1 SD. Setelah itu kita kasih dia sebuah roti atau kerupuk lah gitu, roti atau kerupuk eh, kepada anak tersebut. Terus eh, dalam kita kasih statement pertanyaan, tolong bagi dua sama adikmu misalnya, sama temanmu gitu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Yang pasti si anak akan mempotek istilahnya ya, mempotek si kerupuk tadi dua bagian sama besar kan, sampai dia potek-potek dikit-dikit, kadang sampai ditimbang-timbang gitu ya, ditimbang-timbang biar beratnya sama gitu ya. Ketika sudah sama baru yang satu dikasih ke adiknya atau ke temannya, satu ke dia gitu. Apa poin yang kita bisa pelajari di situ? Anak-anak itu dari kecil aja dia sudah punya sense, sudah punya bahasa tentang konsep aja, konsep pecahan. Apa itu pecahan? Satu dari satu kesatuan dibagi dua bagian sama besar. Nah, bahasa-bahasa matematis itu yang di RM itu ada gitu. Makanya saya bilang tadi sangat powerful. Jadi kita udah nggak butuh lagi misalnya metode pembelajaran apa, metode pembelajaran ini dan seterusnya gitu dalam eh, apa namanya dalam implementasi di lapangannya. Jadi gitu. Kita hanya fokus menggunakan dua hal tadi, si apa namanya si eh, eksplorasinya pakai si pakai etnomatematiknya, untuk si apa namanya untuk si implementasi di lapangannya itu punyanya si eh, RME gitu. Nah, idenya seperti itu, penerapannya seperti itu. Walaupun kata orang doang gitu. Nah, cuman gitu doangnya itu yang mungkin sangat sederhananya orang yang memikirkan hal tersebut gitu. Gitu. Itu Mbak Nismatul Mardi ya. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Beneran mudeng loh ya ini ya, enggak cuma tanya doang itu ya. Oke, terima kasih Mbak Nismatul Mardi ya. Ada penanya lagi yang lainnya? Adakah penanya lagi mumpung mumpung Pak Prof Ruli sedang bersama kita di sini? Bapak Ibu dosen yang mengikuti, kalau mau berdialog juga nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol dengan Prof Ruli santai saja. Iya, iya, iya. Udah expert kayaknya, Pak. Belum. Pak Ruli, saya juga sebenarnya tertarik sih sama Etno dan RMA itu. Loh, Nah, Kak, kok udah ini balik lagi? saya Tadi kayaknya udah menghilang deh. balik, udah. Balik kali. Bisa Ini Kagebushi no langganan. Jitsu kayaknya. Bisa Aduh, berubah dari satu tempat aduh, ke tempat yang lain dengan itu sangat cepat. iya harus multitasking ini. Ya Allah, Luar biasa. emak-emak ini, emak-emak. Masya Pokoknya saya Allah. tagih ya janjinya ya. Harus diajarin, harus ngajarin emak-emak pokoknya. Nanti saya kumpulkan Masya pasukan emak-emak. Masya Allah. Iya, saya juga masih belajar loh, Pak Prof. Kalau di etno yang Ambrosio itu kan ada ini ya, penggunaan budaya. Kalau di RMA itu kan dia memiliki semacam karakteristik yang jelas. Nah, eh, sampai pelevelan ya, kalau di RMA itu ada level situasional sampai ke yang formal itu. Nah,
menggabungkan keduanya itu seperti apa? Saya masih agak-agak ngeblank di bagian itu. Aduh. Eh, jadi apa ya, bahasa sederhana itu gini, saya hanya memodifikasi definisi konteks yang ada di RME itu. Jadi saya hanya memodifikasi definisi konteks yang Konteks. ada di RME. Itu pertama. Yang kedua, Oke. saya akan luaran target yang dihasilkan dari Hmm. RME menggunakan kekhasan dari si Etno punya Ambrosio. Kan yang punya trivium kurikulum kan cuma Etno. Iya, Karena saya ada kan. bingungnya itu gimana? Nah, dalam proses pembelajarannya tentang matematisasi horizontal, matematisasi Vertikal. vertikal, dan semacamnya, itu pure menggunakan si RME. Oh, oke, oke, oke. Kebayang ya? Mm, Nah, mm, mm, ini mm. Mbak Eka mau doanya. Soalnya kan saya September berangkat tuh ke Michigan kan. Alhamdulillah kemarin Iya, visanya iya, udah betul. issued, udah keluar. Mm, Eh, saya itu target saya di sana adalah saya di sponsor, bukan di sponsori, di supervise by namanya Profesor Kim. Dia mm. itu expertise dalam integrating Integrating. integration sesuatu ke dalam sebuah kurikulum. Itulah dinamakan sebagai Oke. alternatif kurikulum. Dia expertise di situ. Berarti nanti Makanya saya pekerjaannya itu lebih mau besar ini. mempropos ke dia, minta dia Iya. bagaimana si Etno Hmm, RM ini bisa diintegrasikan dalam sebuah kurikulum. kurikulum gitu. Hmm, Dan ketika itu sudah jadi, mudah-mudahan nanti mm, papernya bisa rilis, itu akan menjadi saya mempropos sebagai si alternatif kurikulum hmm. gitu. Luar biasa itu. Monggo silakan mau dipakai boleh enggak, tapi itu kita punya nih alternatif kurikulum nih menggunakan culture as a starting point in learning Hmm. mathematics gitu. Karena kan kekuatan dari apa ya yang kita sekarang lagi gaungkan apa, profil Pancasila. pelajar Pancasila, Hmm. pendidikan karakter itu kan sangat Iya, etno banget itu. deket banget sama etnonya. Gitu. Itu sih ide besarnya itu. Mudah-mudahan 6 bulan bisa bisa jadi lah itu. Pasti bisa. Mudah-mudahan. Pak Prof, apa sih nggak Mudah-mudahan. bisa gitu ya? Masya Allah. Masya Allah. Pasti bisa lah. Gitu Ya, mudah-mudahan lancar Pak Prof. kira-kira mudah-mudahan. Siap. Yang belum itu kita kolaborasi ini kayaknya. Nulis, nulis bareng. Nulis Gimana? bareng belum ini? Hmm, kan saya minta Eh, diajarin nulis bareng. Waduh, ini suatu kehormatan ini bisa nulis sama Ibu Kaprodi nih. Saya Kebalik-balik takut, sukanya kayak saya gitu. takut malu-maluin nih. Hmm, ya, Gitu. Mudah-mudahan. Itu nggih, kemarin nggih. ide yang saya jual di proposal Fulbright saya itu tentang itu, tentang ITB itu Hmm, sebagai apa ya, kurikulum alternatif mm-mm. dalam apa namanya, Pendidikan eh, matematika. pendidikan matematika gitu. Itu Tapi yang itu nanti jadinya terbatas ya, Pak ya. Kalau yang kayak SMA gitu, gimana itu? Mereka kan banyak yang sudah iya kan, formal banget Prof, matematikanya. Prof Sembiring aja, Terus miring. Prof Sembiring sebagai bapaknya RME Indonesia gitu ya. Mm-mm. Itu dia ngajarin analisis real ya. Apa kalkulus ya? Saya lupa. Dia kan bidang kan Oh, statistik itu. Pakai mm-mm. RME. Wow. Bisa kebayang nggak gimana nyari konteksnya itu? Saya nggak kebayang itu. Analisis real Kebayang pakai nggak RW gimana dia? gimana coba, Pak? Aduh. Itu makanya. Berarti kan apa namanya? Ya keren gitu. Tinggal Mm-mm. kitanya aja yang belum berada di level itu kan. Masih butuh banyak Mm-mm. apa namanya? Ya Belajar. belajar lagi. Pinter-pinter cari Kreativitas tadi. kreativitas ini ya. Nah, tapi kalau itu didasar dengan kecintaan akan ilmu pengetahuan Mm-mm. itu, ya semuanya akan jadi menyenangkan. Ini sedikit sharing. Ini proposal Mm-mm. saya kemarin yang lolos itu. Ini Hmm. pro saya apa namanya research project saya di Fulbright Visiting Scholar. Saya mengeksplorasi the context of ethnomathematics content. Jadi the context of ethnomathematics content.
in the United States and Indonesia for integration into a alternative Alternatif. curriculum. Nah, gitu. Itu ide besarnya sih seperti itu yang di Susah nih. Memahami konteks of ethnomathematics content. Nah, ini saya cakep loading kan? ini. Aduh, loading, Mbak Prof saya. Gitu. Aduh, iya, iya, Nah, iya. jualannya inilah yang dijual. Hmm. Desainnya ini. Hmm. Kenapa harus di US gitu? Kenapa Hmm. produk di US gitu? Karena ya bla 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 nih host saya sebagai primary project ini Indonesian Futurist Collaboration with uh, a fundamental reason to stay in the state. Nah, host saya itu Mbak, si Hmm. Profesor Kim itu, dia tuh pernah nulis di Educational Studies. Jadi selalu mimpinya sih itu biar bisa tembus ke sana. Kan belajar dari expertnya. SM loh, Iya, mimpi semua orang itu bisa tembus di ya. sana. Mimpinya para akademisi pendidikan matematika ya. Iya. Kemarin tuh aku ini ngeproposi itu loh, apa namanya, Profesor, apa namanya, dia itu chief editor Jeremy Mbak, Journal Hmm. for Research in Mathematics Education gitu. Hmm, hmm, Aku hmm. ngepropose dia kan, tapi ditolak dia nggak mau. Padahal udah di deket-deketin risetnya kan. Kalau sama dia jadi hostnya kan, wah Luar biasa. masuk masuk JRME kan itu emang mimpinya kan itu. Karena belum ada orang Indonesia yang bisa tembus di JRME belum ada. Nah, itu kok bisa karena Itu langsung master. kali makanya saya email kan perkenalkan nama saya ini saya melihat apa paparanmu ketika di ini. Nah saya lagi ngajuin Fulbright nih mau nggak jadi hostku kira-kira gitulah emailnya. Oh, nggak Eh mau. mau dia bilang oh apa namanya proposalmu tidak sesuai dengan bidang saya gitu saya fokusnya di Astagfirullah. geometri bla 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 padahal saya sudah tahu bidang Oh, dia geometri kan udah proposalku saya saya dideketin saya ke saya geometri coba-coba juga. ke situ gitu. Nggak apa-apa lah saya menurunkan ego etno RMP-nya nggak terlalu ditonjolkan tapi ke Tapi konten geometri geometrinya. gitu Hmm. beliaunya tidak bersedia ya belum Hmm. itu namanya siapa ya kok saya lupa Apalagi ya. kami yang remah-remah rengginang, Pak Prof. Remah-remah gitu itu apa itu? Udah Kan remah-remah ini ya, remahan debu gitu. Profesor Aduh. Patricio Herb namanya, Herbs Oh. namanya. Patricio Herb namanya. Ini kemarin saya kan dapat emailnya, terus saya coba email, tapi ya senangnya sih sama beliau dibales lah itu yang penting kan. Mm-mm. Dibales Walaupun apa ditolak ya. namanya? mm, Terus Mm-mm. dia ini apa namanya menyuruh apa namanya menyuruh ngerekomendasiin ke temannya si Fulan gitu kan. Mm-mm. Terus Fulan itu nggak keren-keren amat gitu publikasinya masih bagusan punya saya gitu kan akhirnya ya menghargai beliau ya saya coba kontak lah si yang direkomendasikan tapi ya bersyukurnya nggak ngerespon jadi nggak jadi ini kan Iya. invitation to serve as the host for Fulbright Visiting Scholar Program Prof. Prof. Patricio G. Herbst nama saya Mm-mm. ini saya lecture ini saya Director of Ethno RMA. Kasih linknya kan biar dia bisa lihat. Mm-mm. Sebuah privilege mempelajari tentang kamu ketika ICME kemarin di Sydney. Kamu Oh, tentang udah ketemu di geometri kan? ISMI. Oh, ini kode geometri. Ini. Udah, makanya aku berani Oh, PDKT. oke, oke, Nah, oke. terus saya baca profilnya kan. Nah, nih, my research interest closely. Wah, ini udah baik-baik nih of your work, saya bilang kan. Particularly area of geometry, ya, design based research. Ini, in my research, I focus Mm. integrating culture, gini-gini. Tapi yang saya angkat tentang geometrinya kan. Ini, Iya, ini. Saya sudah pernah tulis tentang sama Ambrosio, saya bilang. Tentang itu matematik dalam geometri. geometri. Nah, tentang batin dan ini. Di sini saya untuk kamu mau nggak jadi host saya gitu kan ya. Ini sebuah apa salah satu persyaratan lah untuk ini. Jika kamu menerima sangat bersyukur boy gitu gitulah. Bagi-bagi lah ngerayu Ngerayu. ngerayu. Oh ya, ngerayu, Iya. bahasa ngerayu itu. Terus saya lampirkan ini CV saya sama project Project. statement saya kan. Tapi di sini udah pakai geometri-geometri gitu. Dibalas tapi alhamdulillah. Thank you for your email. Saya takut. Nolaknya ya saya takut. Saya nggak Ya not beneran takut kali enough ya sama katanya. Prof. Ruli. Lionya. And to be a good host for you Aduh. katanya. Dia suruh pakai ke Profesor Iya. Gonzales kata dia.
Illinois atau Profesor Stella Boyce, Portland State University. Eh, apa namanya? Kepoin ya, ternyata Mm-mm. ya nggak terlalu inilah gitu. Oh, Ya udah, makasih, masih bagus, bla bla. masih bagusan Prof. Ruli ya. Kenapa? Masih bagusan Prof. Ruli ya. Bukan, maksudnya kita kan punya misi ya, punya misi kan ke sana itu kan ya untuk buat hidup jauh lebih baik kan ya. Oh iya betul. 6 bulan kita meninggalkan keluarga, Hmm. jauh perjalanan aja kemarin saya lihat tuh di tiket tuh 25 jam ya Mbak. Wis Aduh, 1 harian luar biasa. lebih Dari di pesawat. Jakarta ke Jepang itu 7 jaman di Narita. Oh Dari transit di Jepang. Jepangnya, kenapa? Transit dulu. Iya, transit Mm. Jepang itu 7 jam sendiri kan. Dari Mm-mm. Narita ke Chicago apa gitu nama bandaranya itu 11 jam setengah. Setelah itu dari Chicago baru ke Kalamazoo, Michigannya. Saya kan di Kalamazoo, Michigan itu sekitar hampir 2 jaman gitu. Jadi total tuh 20 sama transit ya. Itu Mm. 25 apa 24 jam gitu. Astaga. Aduh, luar biasa. Oh, iya Demi sih. sesuap nasi dan segenggam berlian, wes. Buat sang istri tercinta dan Eh, anak-anak. Kenapa nggak dibawa sekalian, Pak Prof? Kan enam Anak-anak sama. bulan, nggak bisa dia cuti Oh, kan. Terus si abang kan short course ini aja. mau naik SMP kan. Oh, udah naik Jadi SMP. pas saya ini tuh, tapi istri saya malah bilang gini, Mas, pokoknya uangnya jangan dibawa pulang, dihabis-habisin aja di sana gitu. Jangan Karena dibawa pulang. maksud beliau gini, dia kan mumpung di sana gitu loh. Kapan lagi bisa ke sana kan? Jadi jalan-jalanlah ke kampus-kampus Oh, lain, ataupun yes. jaringan gitu kata beliau. Karena di Desember tuh kan kita libur Mbak sebulan. Heeh. Mm-mm, Itu betul. Jadi kebanyakan ini ya. teman-teman itu cerita-ceritanya ya, itu ya biar bisa saving banyak ya udah di kampusnya aja gitu. Padahal ada loh budget untuk ini, budget untuk conference, budget Mm. untuk beli buku ini gitu. Dapatnya lumayan, Ya, hampir dua itu puluh bisa tiga di ribu, dua puluh Wih, tiga ribu US. US. 23 ribu, jadi hampir 400 juta kan untuk enam Iya. bulan gitu. Kalau Israel bilang, Mas habisin aja katanya untuk ini untuk apa namanya, cari ilmu lah intinya kan. Kita nggak tahu kapan Mm. bisa ke sana lagi gitu kan ya. Betul. Gitu. Itu untuk uang saku aja Mbak segitu banyak Mbak kan lumayan. Iya. Ya. Kalau tiket semua kan udah dibeliin dari pihak Fulbright kan. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Harga tiketnya aja sama dengan umroh. Iya, pasti lah. Iya, Lebih mahal makanya. di sono kali. Heeh. Makanya kemarin kan mau ngajak anak-anak juga kan seminggu Mm-mm, apa sebulan terakhir atau seminggu terakhir sebelum saya pulang mereka ikut nyusul gitu. Terus mereka bilang, mm-mm. Mas kalau tahu tiketnya segitu PP-nya udah 50 juta. Bagus umroh sekalian dapat 2 kali katanya dia gitu. Iya, Jadi iya, iya. untuk tiketnya aja gitu belum lagi ini. Ya gitulah kira-kira. Ya, oke. By the way, balik lagi ke Pak Denny dong. Ini monggo Pak Oh iya Denny. nih, jadi Malah gara-gara kita ngobrol. Kaprodi nih ceritanya kemana-mana jadinya. Wah, Saya jadi mau sesi motong itu curhat nggak nih. enak ke Kaprodi itu loh gimana? Waduh. Kayaknya teman lama ngobrolnya enak sekali itu loh. Ini antara murid dan ibu gurunya soalnya Pak Denny. Jadi kan Beda. tidak pernah ketemu, Saya terakhir muridnya, ketemu Mas. kita Saya mau muridnya. mau ini. Beliaunya suhu soalnya. Aduh, suhu. Hormat sama Sifu ini. Monggo teman-teman. Oke, barangkali ada satu penanya lagi. Satu penanya lagi, silakan. Sambil saya sedikit merangkum pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Kalau ada Wih, pertanyaan yang menyusul, mboten napa-napa, tidak apa-apa. ja- jangan banyak-banyak yang dirangkum Pak. Nanti ini. Oke, tadi tentang trivium, trivium ada literasi, materasi, teknokrasi yang sudah disampaikan oleh Prof. Ruli tadi juga sudah diberi sumber yang memadai, sangat memadai. Ya, ini Kemudian, sharing Pak Denny ini alhamdulillah eh, teori saya itu direkognisi Pak Denny. Ini dapat muri lagi. Jadi saya wih, murinya dua. Yang pertama kemarin kan yang termuda itu. Iya, Profesor termuda. Ini yang kedua Sekarang, iya sebagai barusan penulis ini keluar nih. langsung invitation
itu ini jatuhnya rekor dunia. Alhamdulillah. Kemarin langsung penyerahannya di Jakarta langsung dapetnya. Dan dari situ kemarin saya baru tahu kalau ternyata di Muri sendiri itu eh, levelnya itu emang berbeda-beda kategorinya gitu. Yang paling tinggi itu yang saya dapat kemarin jatuhnya rekor dunia. Ini saya juga tahunya kemarin staffnya yang cerita. Jadi setelah saya dapat itu kan terus diajak keliling-keliling ke museumnya kan. Nah ini jadi ada 3 level ternyata di Hmm. Muri itu. Ini level tertinggi yang rekor dunia. Yang kedua kan saya rekor Indonesia yang termuda. Yang ini yang rekor banyak-banyakan. Ada yang ini terbanyak, ini ini gitu. Ini paling rendah, yang paling tinggi itu yang ini. Sampai-sampai untuk yang rekor dunia itu mereka tuh punya Hall of Fame-nya. Hall of Fame mana ya? Kayaknya saya punya deh foto di depan Hall of Fame-nya. Jadi tuh dia punya Hall of Fame yang mana di situ nanti penerima si rekor itu dipajang ininya fotonya gitu. Nah, dan menariknya adalah itu ini nih Hall of Fame-nya Mahakarya Kebudayaan rekor dunia kan tuh disejajarkan sama ya Kak Seto, Profesor Eni Salim ini. Kalau punya saya mungkin kecil aja kayaknya di Luar sini ya kayaknya biasa, kecil luar gitu. Karena biasa. kalau yang ini kan besar nggak mungkin ya kegedeannya. Ini di Nini apa di Nini Towo ya yang ini. Ya, Paling nanti di apa di balik tembok ini mungkin punya saya nanti itu ya. Pokoknya ada kalau frame-nya gitu. Kalau yang Mahakarya Kebudayaan itu membedakan dari yang sebelumnya gitu. Iseng-iseng berhadiah ya Mbak Eka ya. nggak Luar iseng-iseng ini. Saya tahu betul itu perjuangannya kayak apa. Nggak iseng-iseng Jadi lagi, benar-benar 2022 nyata. kemudian ya 2025 dapat rekognisi langsung dari ini. biasa sekali. Dan tentu saja gelar-gelar seperti itu kan tidak tidak datang begitu saja ya, dari perjuangan dan dari hasil karya. Butuh waktu yang lama juga, tentu butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Pastinya saya yakin sih. Begitu saja tadi apa namanya? Saya meringkas sebentar nih, Pak Prof. Ruli. Tadi Hmm? ada eksplorasi itu tidak hanya observasi, ya, ya harus benar-benar apa namanya melakukan sesuatu terhadap benda tersebut. Keluarannya tidak hanya hasil belajar. Kemudian tantangannya tadi ada yang bertanya tantangan. Tantangannya itu meyakinkan gurunya untuk apa namanya hasilnya itu ada perbedaannya. Misalnya dengan peningkatan sikap yang mudah-mudahan dibersamai dengan kemampuan matematikanya. Etnomatematika itu juga sebagai salah satu sarana untuk menuju abstraksi kalau dibandingkan tadi yang apa namanya dari Kudus ke Jogja satunya naik bis satunya naik pesawat tadi untuk level RME-nya itu tadi modifikasi konteks kemudian luaran target yang dihasilkan itu dari etnomatematik sedangkan proses horizontal dan vertikal matematiknya disesuaikan dengan RME gitu. Nah, begitu saya saja, sepertinya tidak ada penanya yang lainnya lagi. Saya cukupkan begini. Ada kata penutupan dari Prof. Ruli. Nah, kata penutupnya istiqomah. Allah. Itu yang susah, Prof. Ruli. Betul, betul, betul. Iya, jadi kalau kita sudah fokus ke suatu riset tertentu, senang dengan koma, jangan hari ini pengennya etno RME, besok pengennya cooperative learning, besok pengennya lesson study, ya. Jadi Fokus. expert di segala bidang gitu ya. Tapi kan jadinya kan enggak ini ya, eh, enggak khas gitu ya, enggak khas jadinya. Fokus ya berarti Kalau Prof. misalnya eh, apa namanya eh, bidang itu, maka eh, tinggal tunggu aja orang-orang merekognisi temuan-temuan kita
gitu hal-hal yang eh, ini. Tapi ya untuk istiqomah itu kan kita tadi butuh butuh waktu ya gitu. Makanya yang nama istiqomah itu kan sulit ya Mbak Eka ya. Yang gampang itu Banget. istirahat ya Mbak ya. Istirahat tuh enak enak gampang Ya istirahat. betul. Kalau istiqomah itu yang Apalagi kalau yang harus multitasking ke sana kemari gitu ya. Wih, curhat, curhat, curhat. Aduh, ya Allah. Kalau Prof Ruli kan benar-benar bisa fokus. Apalagi kalau di kami PGS itu nggak bisa kayak gitu, Prof. Itu tantangannya. Mau istiqomahnya ini agak susah. Jadi harus dipilih-pilih istiqomahnya. Eh, Dipilih-pilih. Oh ini yang konten Oh, matematika, ini konten sains gitu. iya. Baik kan istiqomahnya Kaprodi, nanti habis itu dekan, baru Ampun, rektor ampun, ya, ampun, mungkin saya ikut mengamini ya, B. ampun kalau saya. Ampun, saya udah nolak loh ya. Udah nolak berapa kali. Mengenai istiqomah itu sangat berharga sekali terutama bagi saya dan tentu saja bagi teman-teman semuanya, tidak hanya bagi dosen, bagi mahasiswa juga istiqomah itu penting ya, teman-teman ya. Begitu dari saya nanti malah kemana-mana. Terima kasih sekali Prof. Ruli atas materinya. Materi yang sudah dibagi telah diberikan BK di kolom komentar ya. Jadi nanti Iya, ada Pak. artikel-artikel yang tadi itu sudah bisa dibaca sendiri ya. Nanti lebih dalam lagi mungkin butuh berhari-hari dalam mempelajari itu. Yang penting istiqomah dan itu Mantap. bisa menjadi panutan kita. Sekian saya kembalikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas penyampaian materi dari Prof. Luli yang sangat inspiratif, menarik, dan mantul sekali, nggih, Prof. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, acara berikutnya adalah penyampaian e-sertifikat dan juga dokumentasi. Kepada yang bertugas, silahkan untuk di-share screen. Ya. Baik, berikut adalah penyampaian sertifikat yang diberikan kepada Prof. Ruli. Eh, Mohon untuk bisa di-capture, nggih, Mbak Jana. Sesi berikutnya adalah dokumentasi. Dimohon untuk peserta kuliah tamu bisa mengaktifkan kamera, nggih, guna screenshot kegiatan. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Oke, slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, peserta eh, dapat mengisi link presensi yang telah dibagikan di kolom chat. Kemudian untuk acara berikutnya adalah acara penutup. Demikian rangkaian acara kuliah tamu yang telah kita lalui bersama. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat dan menginspirasi kita semua dalam mengembangkan pembelajaran matematika yang lebih bermakna, konstekstual, dan juga membumi. Segala kekurangan dan juga penyampaian terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Prof. Ruli. Terima kasih banyak, Prof. Masih banyak semuanya. Iya, ini role model untuk teman-teman mahasiswa ya. Terima kasih banyak, luar biasa. Model apa nih? Model majalah Trubus atau model majalah Tuh, 37 tahun udah jadi profesor, teman-teman. 35 tuh Mbak? Maaf, Minta tiga tambah puluh nih. lima. Masya Allah, Prof. Maaf, maaf. Aduh, korupsi Kalau saya. sekarang 37 tuh, Oh, kemarin kan pas jadi gini kan 35.
Lebih Masya tepatnya Allah. 34 Jalan 35. Masya Allah tuh kan. Ya, role model Jauhnya tiga teman-teman lima. mahasiswa. Hmm. Eh, Saya Luar menghilang dulu biasa. Mbak Eka. Terima kasih Terima banyak kasih banyak, semuanya. Prof. Ruli. Sehat-sehat selalu. Ye, amin, amin, ya Rabbal Assalamualaikum. Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, presensi dulu ya sebelum meet ini. Silakan presensi. Jadi harus wajib presensi. Monggo sebelum keluar pastikan sudah presensi.